Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah jurnal penelitian yang super menarik dari Journal of Ethnic Foods. Kita bakal ngebahas hidangan yang saya yakin udah sering banget kalian makan. Tapi, tahukah kalian kalau ada sejarah tersembunyi, rekayasa kuliner tingkat tinggi, dan filosofi yang dalam banget di balik setiap gigitannya? Ya, tebakan kalian benar, kita bakal ngomongin rendang, harta karun Minangkabau. Siapin diri kalian karena penjelasan hari ini bakal bener-bener ngubah cara pandang kalian terhadap hidangan legendaris ini selamanya. Oke, mari kita selami ini. Coba deh kalian pikir-pikir sebentar. Dari semua makanan luar biasa yang ada di berbagai penjuru bumi, apa sih makanan terlezat di dunia? Well, kalau kalian tanya ke para pembaca CNN di tahun 2011 dan 2017, jawabannya itu konsisten banget. Gelar juara dunia ini jatuh kepada rendang. Daya tarik globalnya emang luar biasa banget kan? Tapi ironisnya, meskipun dunia setuju kalau ini makanan terlezat, nyatanya dikit banget yang benar-benar paham apa itu rendang yang sesungguhnya. Kebanyakan orang mikir, oh itu mah cuma daging dikasih bumbu kari aja. Padahal faktanya jauh lebih mengejutkan dari itu. Nah, ini dia fakta besar pertama kita. Siap-siap ya, rendang itu pada dasarnya bukanlah sebuah kata benda. Secara etimologi, istilah ini asalnya dari kata merendang atau rendang. Yap, bener banget, itu adalah kata kerja. Sama kayak kita bilang menumis atau memanggang, merendang itu artinya proses menghilangkan atau mengeringkan air secara perlahan dengan cara terus-menerus diaduk. Jadi, rendang bukanlah nama masakannya, melainkan teknik memasak dan metode pengawetannya. Cuma dari satu fakta ini aja, persepsi kita langsung berubah kan? Dari yang tadinya cuma sekedar makanan, ternyata ini adalah sebuah rekayasa kuliner yang luar biasa cerdas. Sekarang coba deh perhatiin transformasi visual yang luar biasa ini. Bayangin aja, proses ini tuh butuh waktu 6-7 jam tanpa henti loh. Kita mulai dari tahap paling awal, di mana hidangannya masih berbentuk kari cair berwarna agak terang. Terus, seiring berjalannya waktu, dan tentunya dengan pengadukan konstan, santan mulai pecah, ngeluarin minyaknya, warnanya berubah jadi kecoklatan, sampai akhirnya benar-benar mengering pekat di tahap akhir. Hasilnya, sebuah mahakarya konsentrasi rasa yang luar biasa padat. Yuk kita bedah langkah-langkahnya secara lebih ilmiah. Jadi, perubahan kimiawi dan fisik dari daging sapi dan santan ini terjadi di suhu yang sangat spesifik, yaitu dijaga ketat antara 80-95 derajat Celcius. Pertama, kita punya fase gulai, di mana cairan masih sangat mendominasi. Terus, pas cairannya mulai menyusut dan minyak kelapanya terpisah karena panas, dia berubah status nih jadi kalio. Di tahap ini warnanya udah kecoklatan dan lumayan berminyak. Dan pada akhirnya, ketika udah nggak ada lagi cairan yang tersisa dan bumbu udah meresap total ke serat daging sampai warnanya gelap pekat, nah, barulah dia berhak menyandang gelar sebagai rendang. Oke, kita masuk ke bagian 1, akar di jalur rempah. Di sini kita bakal membedah sejarah dan berbagai pengaruh luar yang ngebentuk hidangan ini. Kita flashback dikit yuk, keluar dari dapur dan ngeliat pergerakan sejarahnya yang masif. Kalau merujuk ke arsip Belanda dan para sejarawan, di abad ke-8, pedagang India yang datang ke Sumatera Barat ngebawa budaya kari mereka, yang kemudian diadaptasi sama masyarakat Minang jadi gulai. Terus, loncat ke abad ke-16 di Malaka, kita nemuin ada pengaruh teknik masak daging keling ala Lusotesian yang akhirnya berpadu sama kebiasaan masyarakat Minangkabau. Dan yang bikin makin menarik, gimana sih resep ini bisa viral ke seluruh Nusantara zaman dulu? Ternyata, di tahun 1912, surat kabar Sonting Melaju mencetak resep rendang. Media massal yang mempopulerkannya sampai-sampai orang Eropa di Hindia Belanda waktu itu ikut-ikutan doyan. Ngomong-ngomong soal bumbu, profil rempah dari hidangan ini tuh kompleks dan literally mind-blowing. Ada bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, sampai asam kandis. Tapi yang bikin merinding, kuali Minangkabau ini ibarat titik kumpul sejarah dunia. Lada, contohnya, udah jadi komoditas super penting di Minangkabau sejak 500 sebelum Masehi. Lah, terus cabai merah dari mana? Riset nunjukin kalau cabai itu aslinya dari benua Amerika yang dibawa keliling dunia sama Christopher Columbus dan akhirnya disebarin ke Asia sama bangsa Portugis. Bayangin semua komoditas global ini ujung-ujungnya ngumpul, berpadu, dan disempurnakan di Sumatera Barat. Epic banget kan? Lanjut ke bagian 2, bekal perjalanan. Kita bakal lihat gimana teknik pengawetan alami tradisional ini bekerja. Terus pasti muncul dong pertanyaan logis, ngapain sih orang Minang zaman dulu repot-repot masak sampai 7 jam?
Jawabannya ternyata sangat pragmatis. Ini tuh bukan sekedar hidangan buat makan malam keluarga, tapi ini adalah teknologi pengawetan makanan. Kalian pasti tahu kan, masyarakat Minangkabau itu punya budaya merantau yang kuat banget. Nah, sejarawan nyatat kalau rendang ini emang sengaja diciptakan biar punya umur simpan yang super panjang. Airnya dikeringin, dan rempah-rempah yang dipakai itu punya sifat antibakteri alami. Kontras banget kan sama status gourmet rendang sekarang? Zaman dulu, para perantau itu cuma ngebungkus rendang pakai selembar kertas buat bekal cadangan, terus dimakan langsung pakai tangan di tengah jalan lintas daerah. Bener-bener si-utilitarian itu. Dan fakta ini tuh dengan brilian ilustrasiin gimana kuliner bisa secara langsung mempengaruhi arsitektur. Coba deh perhatiin rumah gadang, rumah adat Sumatera Barat yang ikonik banget dengan atapnya yang melengkung tajam ke atas itu. Kalian pikir atap tinggi itu cuma buat gaya-gayaan estetika? Ternyata enggak. Atap yang menjulang tinggi ini punya fungsi krusial. Dia bertindak layaknya ventilasi raksasa buat ngebuang kepulan asap tebal dari proses masak rendang yang 7 jam itu. Jadi mata si juru masak nggak bakal perih karena asap yang numpuk di dalam ruangan. Wah, cerdasnya kebangetan sini. Tentu aja, buat nyiptain mahakarya kayak gini nggak bisa pakai alat sembarangan. Ada alat-alat tradisional khusus yang dipakai. Contohnya kacik, alat buat meras santan supaya dapat konsistensi yang pas. Terus ada batu lodo. Ini tuh semacam batu giling berbentuk gelendong buat ngancurin cabe. Tujuannya biar minyak atsiri dan rasanya keluar maksimal. Beda loh rasanya kalau di blender. Dan yang paling penting, kancah alias wajan logam yang tebal banget. Kancah ini ditaruh di atas tungku kayu bakar. Tugasnya buat mastiin panasnya merata dan jaga suhu biar rempah-rempah sensitif di dalamnya nggak hangus terbakar selama diaduk berjam-jam. Sekarang kita masuk ke bagian 3, filosofi rendang. Kita bakal bahas gimana makanan ini menjelma jadi pilar nilai luhur masyarakat Minang. Penjelasan kita hari ini nggak cuma berhenti di urusan perut dan fisiknya aja ya. Ada aspek spiritual yang melekat erat banget. Buat masyarakat Minangkabau, proses masak rendang itu adalah manifestasi fisik dari nilai-nilai luhur kehidupan. Ada 3 pilar filosofis utamanya. Pertama, kesabaran. Ini jelas diuji lewat durasi masak yang panjang banget. Kedua, ketekunan, karena kalian nggak bisa ninggalin wajan gitu aja. Harus terus diaduk biar nggak gosong. Dan ketiga, kebijaksanaan. Ini dituntut saat milih bahan-bahan terbaik dan keahlian mengatur besar kecilnya api kayu bakar. Jadi masak rendang itu bukan sekedar ngikutin resep, tapi benar-benar proses pembentukan karakter yang diwariskan lintas generasi. Jadi, poin krusialnya adalah dengan segala keringat, waktu, dan filosofi dalam yang dicurahkan ke dalamnya, nggak heran kalau rendang nempati hierarki paling tinggi dalam tatanan budaya Minangkabau. Mereka nyebutnya kepalo samba, yang artinya kepala dari segala hidangan. Di acara-acara adat, pernikahan, atau pas penobatan datuk, rendang itu wajib hukumnya buat hadir. Dan ini dia fakta paling mind-blowing dari riset ini. Di acara-acara tertentu, saking sakralnya, tuan rumah kadang sampai nyajiin replika kayu yang dibalurin bumbu rendang tebel dan ditaruh di meja tamu sebagai simbol status. Sementara daging rendang aslinya disimpan di belakang dan tamu cuma dikasih potongan-potongan kecil bareng hidangan lain. Sebegitu berharganya hidangan ini, gila kan? Kita udah ngeliat prosesnya, sejarahnya, alat-alatnya, sampai ke filosofinya yang mendalam. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita hari ini, saya pengen kalian merenungkan satu pertanyaan mendasar. Di dunia modern kita yang sekarang ini serba instan, di mana semuanya dituntut harus cepat dan praktis, bukankah sangat luar biasa bahwa makanan terlezat di bumi ini justru lahir dari sebuah proses yang sangat lambat? Ini bikin kita mikir, jangan-jangan bumbu utama yang paling rahasia dan benar-benar nggak tergantikan dari makanan terhebat di dunia ini hanyalah waktu dan kesabaran? Semoga pembahasan kali ini bikin kalian jauh lebih menghargai sejarah dan warisan budaya yang tersimpan di dalam setiap gigitan rendang yang kalian nikmati nanti ya. Terima kasih banyak udah belajar bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di materi seru berikutnya.